teman-teman semua, kami dari kelompok KKM PBB 16. Kami akan membawakan materi tentang penilaian tanah dalam perhitungan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pembebasan tanah atau yang biasa dikenal pengadaan tanah di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, sebenarnya apa sih pembebasan tanah itu? Pembebasan tanah berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2021 ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Bagaimana dengan alur pengadaan tanah? Alur pengadaan tanah bagi kepentingan umum diselenggarakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Untuk dasar perencanaannya, setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Rencana pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud tadi itu disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan kementerian lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait. Nah, dalam perencanaan pengadaan tanah tadi, instansi yang memerlukan tanah dapat menunjuk lembaga profesional terkait atau ahli. Rencana pengadaan tanah tadi disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan. Kemudian akan dilakukan penetapan lokasi pengadaan tanah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dilakukan musyawarah ganti kerugian antara pemerintah dengan pihak yang berhak atas tanah tersebut. Selanjutnya akan dilakukan perundingan keberatan atas ganti rugi ke pengadilan negeri, dan apabila pihak yang berhak tetap menolak akan dilakukan konsinyasi yang diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri. Setelah itu akan ada pencabutan hak milik yang dilakukan oleh lembaga pertanahan, dan yang terakhir akan ada eksekusi pengosongan lahan. Sementara itu, untuk instansi yang memerlukan tanah ialah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan bank tanah, dan badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga-lembaga tersebut. Kemudian penilai. Penilai ialah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Penilaian bertugas melakukan penilaian besarnya ganti rugi kerugian bidang per bidang tanah, di mana meliputi tanah itu sendiri, kemudian ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Selanjutnya, ganti kerugian. Ganti kerugian ini ialah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, kemudian kepada pengelola dan atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah tersebut. Nah, perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah meliputi tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai.
Pemberian ganti kerugian tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, serta bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pelepasan hak objek pengadaan tanah yang tidak diberikan ganti kerugian, kecuali objek-objek yang ada di bawahnya. Berita acara pemberian ganti kerugian harus dilampiri daftar pihak yang berhak penerima ganti kerugian, daftar bentuk dan besaran ganti kerugian yang telah diberikan, daftar dan bukti pembayaran kwitansi, serta berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Selanjutnya, untuk alur pengajuan keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat. Kemudian, pengadilan negeri memutuskan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung wajib memberikan keputusan atas permohonan kasasi yang diterima. Selanjutnya, untuk penilaian objek berupa tanah didasari dari nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak bumi bangunan PBB sektor perkotaan pedesaan maupun PBB sektor P5L. Penentuan besarnya NJOP tanah maupun bangunan dilihat dari kondisi tanggal 1 Januari tahun pajak, kemudian dilakukan melalui proses penilaian tanah dan atau bangunan. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk menentukan NJOP tanah maupun bangunan per meter persegi sebagai dasar pengenaan PBB. NJOP ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah, yaitu bupati atau wali kota, dan kemudian NJOP ditetapkan dengan satuan rupiah per meter persegi tanah sesuai lokasi tanah yang tercermin dalam zona nilai tanah. Secara matematis, besarnya PBB 2 dapat dihitung dengan rumus tarif PBB dikali luas tanah dikali NJOP tanah per meter persegi ditambah luas bangunan dikali NJOP bangunan per meter persegi, di mana tarif PBB P2 ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 80 UU PDRD paling tinggi sebesar 0,3%. Kemudian untuk cara menghitung NJOP, pertama kita harus mengetahui mengenai NJOP per meter tanah dan bangunan di lokasi dekat rumah kita. Lalu menghitung luas tanah dan menghitung luas bangunan. Setelah mencari tahu NJOP tadi serta luas tanah dan bangunan, selanjutnya silahkan ikutin rumus yang ada di bawah ini. Berikut merupakan contoh perhitungan NJOP. Diketahui luas tanah dan bangunan masing-masing 72 meter persegi dan 45 meter persegi. Untuk NJOP tanah dan NJOP bangunan masing-masing 1 juta per meter persegi dan 2 juta per meter persegi. Nah, untuk total harga tanah itu dari luas tanah dikali dengan NJOP tanah dan didapat 72 juta, sementara total harga bangunan itu luas bangunan dikali dengan NJOP bangunan dan didapat 90 juta. Untuk nilai jual rumah itu hasil penjumlahan yang tadi didapat hasilnya 162 juta.